Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan pada kita semua nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu kesempatan, waktu luang, sehingga kita semua bisa kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan talabul ilm, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, inayah untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kita semua penjagaannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kita semua hidayah, taufik di atas keimanan, di atas keislaman, dan terus berpegang teguh di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah SWT menjemput ajal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya insyaallah pada Ahad subuh pekan pertama di setiap bulannya, insyaallah kita akan mengkaji pembahasan akidah, pembahasan tentang tauhid, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Qawaidul Arba', sebuah kitab yang berisikan tentang 4 kaidah di dalam membantah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang kitab ini merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Kasyfus Syubhat, ya, ungkapan atau bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat, yang insyaallah merupakan buku lanjutan berikutnya setelah kita mempelajari Qawaidul Arba' ini, agar memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk memahami kitab Kasyfus Syubhat tersebut. Dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan dalam muqaddimah yang pada kesempatan lalu itu sudah jelaskan bahwasanya Syekh mendoakan kita semua untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita sampai hari akhirat nanti. Dan Syekh juga mendoakan kita agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa idza u'tiya syakara, apabila diberikan nikmat oleh Allah maka bersyukur, wa idza batuliya sabara, dan tatkala diberikan ujian oleh Allah maka bersabar, wa idza adznaba astaghfara, dan apabila melakukan dosa, berbuat maksiat maka segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya Syekh mengatakan bahwa 3 sifat ini merupakan unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia dan akhirat. Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila mendapatkan ujian bersabar, ya, dan apabila melakukan dosa segera meminta ampun dan beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini
bagian pertama dari muqaddimah beliau. Insyaallah kita lanjutkan bagian kedua dari muqaddimah beliau yang berisikan tentang ahamiyatu dirasati tauhid, yaitu pentingnya, urgensinya mempelajari tauhid. Dalam hal ini khususnya yang akan dipelajari dalam qawaidul arba'. Jadi tentang pentingnya, urgensinya mempelajari tauhid ini sudah pernah kita pelajari dulu di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Namun di dalam muqaddimah ini Asy-Syaikh menyinggung kembali, mengingatkan kita kembali di mana pentingnya pembahasan tentang tauhid ini. Maka beliau memulai perkataan beliau, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'a bihi ma fid dharain wa ghafara dzunubah, i'lam arsyadaqallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ilmuilah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau petunjuk. Annal hanifi li ta'atih, ya, petunjuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Yang dengan perintah tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya kepada seluruh umat manusia, wa khalaqahum laha. Dan Allah telah menciptakan manusia untuk tujuan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jamaah Allah taala, beliau memulai perkataan beliau agar kita semua mengetahui, ya, meminta kepada kita semua agar kita mengetahui dengan ilmu. Jadi ilmu, ya, ini adalah satu istilah khusus di dalam syariat kita, dalam agama kita, yang akan membedakan antara orang-orang yang memilikinya dan tidak memilikinya. Maka Allah SWT berfirman, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lalu apa itu ilmu? Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul syai' ala haqiqah. Jadi mengetahui sesuatu secara hakikatnya, bukan hanya kulitnya, tapi hakikatnya diketahui. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu dengan hakikatnya kecuali telah memenuhi beberapa rukunnya, ya, beberapa perkara. Yang pertama adalah al-jazmu. Al-jazmu ini artinya adalah yakin. Jadi kalau kita berilmu, maka kita yakin dengan apa yang kita pelajari. Bukan hanya dipelajari lalu tidak diyakini. Nah, ini berarti belum berilmu dia. Lalu yang kedua adalah an yakunal ma'lum wafiqan lima fil waqi'. Hendaknya apa yang telah diketahui tersebut, ya, diakukan dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ini dikatakan orang berilmu, ya. Maka banyak orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu tapi tidak dikatakan berilmu. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, an yakuna mabniyan 'ala dalil, ya. Hendaknya ilmu tersebut terbangun di atas dalil, ya. Karena kita berbicara ilmu dalam agama, maka kita harus merujuk berdasarkan, melandaskan kepada dalil, ya. Apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, ya. Maka apabila kita meyakini, kemudian kita mengamalkan ilmu, lalu berlandaskan di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah ilmu, ya. Dan orang yang memilikinya disebut dengan alim, ya. Ketika kita berilmu, maka kita bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Ya, maka tujuan kita menuntut ilmu agar bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadaqallahu li ta'atih. Nah, beliau kemudian mendoakan kita semua. Arsyadaka. Ya. Ini adalah sebuah doa,
agar kita diberikan jalan oleh Allah SWT petunjuk. Ya. Petunjuk baik itu ya hidayah taufik maupun hidayah irsyad. Hidayah yang bersifat taufik dari Allah maupun hidayah yang bersifat petunjuk dari manusia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa arsyadaka di sini adalah hayya alaka subulat ta'ah. Semoga Allah menunjuki kepada engkau jalan-jalan ketaatan. Ya. Bukan hanya sekadar jalan kita ya menuntut ilmu, tapi jalan dalam semua ketaatan. Menuntut ilmu ketaatan, dan ini adalah pintu masuk daripada kita bisa melakukan ketaatan. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka kita bisa melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma waffaqaka li suluki sabiliha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau agar bisa melalui jalannya. As-suluk, ya para ulama menjelaskan, as-suluk ini adalah al-af'al allati tasduru 'alal halah ar-rasikhah al-kaminah fi nafs. Jadi as-suluk ya ini adalah suatu sikap, ya, perbuatan yang muncul di dalam diri seseorang, ya, yang tertancap kuat. Ya, berarti dari apa? Dari ilmu tadi. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki suluk, ya, karena istilah suluk ini terkadang digunakan di dalam sebagian keyakinan, ya, ada di dalam pembahasan tasawuf, ya, orang-orang yang bertasawuf itu mereka memiliki suluk, ya, di antaranya dengan zikir yang ribuan kali, dengan puasa, dengan cara-cara yang disebut dengan ibadah bagi mereka. Nah, suluk ini artinya adalah perbuatan yang akan nanti muncul di dalam keyakinan dari dalam dirinya. Nah, kita sebagai seorang yang muwahhid, bertauhid kepada Allah, kita juga berharap pada Allah mendapatkan suluk, namun bukan suluk yang demikian. Suluk yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang berdasarkan daripada dalil, daripada ilmu. Yang tadi disebutkan beberapa persyaratan dari ilmu tersebut. Meyakini, kemudian mengamalkan ilmunya, dan dilandaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ketaatan. Kemudian Syekh mengatakan petunjuk ini untuk ketaatan li ta'atih. Ya, ketaatan ini adalah muwafaqatul amri wa jinabin nahi. Jadi yang namanya taat itu adalah apabila perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah dan juga perbuatan kita sesuai di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim sebagai nabi yang menjadi khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang memiliki keutamaan. Nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi yang telah Allah SWT puji beliau, di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Jadi kata umat di sini tidak menunjukkan jumlah yang banyak, tapi menunjukkan hanya seorang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang arti di sini adalah pemimpin. Ya, yang Allah SWT jadikan pemimpin dalam beribadah, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, ya, qanita, yang tunduk lagi patuh kepada Allah, hanifa, dan lurus, ya. Jadi agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-hanifiyah. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah termasuk daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sifat beliau di antaranya syakirul li an'umih, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabah, Allah SWT pilih beliau. Wahadahu ila sirati mustaqim, dan Allah tunjuki beliau ke jalan yang lurus. Nah, kita lihat bagaimana di antara sifat Nabi Ibrahim adalah bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Nah, jamaah Allah, Syekh kembali mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya adalah al-hanifiyah. Ini juga pernah kita jelaskan pada pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Apa arti dari al-hanif? Berasal dari kata al-hanaf. Ya. Apa arti al-hanaf?
Al-mail secara bahasa adalah al-mail, yaitu memalingkan atau berpaling. Apa yang dimaksud dengan berpaling di sini? Al-mailu atau al-mailan minasyirki ila tauhid. Jadi berpaling daripada syirik menuju kepada tauhid. Karena ini suatu kelaziman. Orang yang ingin bertauhid, maka dia harus berpaling dari syirik. Ya. Dan orang yang berpaling kepada syirik berarti dia telah berpaling daripada tauhid. Ini suatu kelaziman, kaidah. Tidak mungkin ada orang yang bertauhid mencampur adukan dengan perbuatan syirik. Ya, kalau dia ingin menjadi muwahhid, otomatis dia harus meninggalkan syirik. Kalau dia berbuat syirik, maka otomatis dia meninggalkan tauhid. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini betapa pentingnya tauhid. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, makna daripada Al-Hanifiyah, daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah engkau beribadah kepada Allah mukhlisha, ya, dengan ikhlas, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas untuk menegakkan agama. Nah, kenapa yang dijadikan sebagai teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya karena sebagian orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya keyakinan bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada berhala. Karena kita tahu, ya, bahwa ayah Nabi Ibrahim itu apa, Pak? Seorang apa? Ya, pematung atau pemahat patung-patung berhala. Nah, sebagian orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW itu meyakini bahwa sesembahan mereka ini, apa yang mereka lakukan menyembah berhala, itu termasuk dari, ya, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal'iyadzubillah. Lalu kemudian disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, dan juga bagaimana kemudian para ulama, ya, menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai di antara teladan, ya, Abul Bashar, ya, sebagai seorang pemimpin di dalam agama, ya, ummah qanitan lillah, seorang pemimpin dalam agama dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada Al-Hanifiyah di sini, beliau menegaskan bahwasanya anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdahu, semata-mata hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas untuk menegakkan agama. Ya, makna daripada ibadah di sini adalah al-khudu' wa tadhallul, tunduk dan patuh. Ya, kalau ibadah yang biasa kita pahami adalah segala ucapan, segala perbuatan yang diridhai dan disukai Allah, ya, dalam pembahasan ini makna dari ibadah adalah tunduk dan patuh. Ya, jadi selama kita tunduk dan patuh kepada Allah, berarti kita sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduk dan patuhnya di dalam apa? Di dalam ketaatan. Ya. Dalam ketaatan, tadi kita sudah jelaskan, ketaatan adalah apapun yang sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang kita jauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa ketaatan tidak bisa menjadi ibadah kecuali apabila telah memenuhi beberapa rukun-rukunnya. Jadi namanya ketaatan, ya, tidak bisa menjadi ibadah kecuali ada beberapa rukunnya, terpenuhi beberapa rukunnya. Yang pertama adalah al-khudu' wa tadhallul, tunduk dan patuh, artinya, ya, tunduk terhadap apa yang Allah SWT perintahkan dari syariat-syariat Allah, dan patuh terhadap syariat-syariat Allah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, al-khaufu minal uqubah fi tarkil ibadah wal wuqu' fil ma'siyah. Yang kedua, takut. Ya, jadi ketaatan akan menjadi ibadah yang pertama kalau dibarengi dengan rasa tunduk. Kenapa demikian? Karena sebagian, ya, orang ketika melakukan ketaatan, dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi apa? Tetapi karena mengikuti orang-orang saja. Orang-orang sholat, dia sholat. Orang-orang berpuasa, dia puasa. Tapi nggak ada rasa tunduk, ya, tidak ada rasa tunduk dan patuh kepada Allah. Maka rukun menjadi ibadah, ya, taat itu menjadi ibadah, yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk apa? Takut untuk memaksiati Allah. Takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala.
meninggalkan ibadah. Ya, meninggalkan ibadah itu maksiat juga. Ya. Kalau seandainya azan berkumandang, lalu kemudian dia tidak menyambut, tidak mendatangi, ya, azan, tidak mendatangi masjid, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan ibadah, maksiat tidak? Maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya sekedar apa yang dilarang, berzina, ya, perbuatan-perbuatan dosa-dosa maksiat, bukan. Tapi meninggalkan ibadah juga bagian daripada maksiat. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap terhadap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang beriman, "wal ladzina hajaru", dan orang-orang yang berhijrah, "wajahadu fi sabilillah", dan berjihad di jalan Allah, "ulaika yarjuna rahmatallah", mereka itu adalah semuanya mengharapkan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman, berhijrah, berjihad, ini semua amal-amal soleh, sebuah ketaatan. Ya, namun ketaatan itu harus dibarengi dengan rasa berharap, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah", dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah tunduk dan patuh, takut, berharap, ya, yang keempat mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan apabila diiringi dengan empat perkara ini, dengan empat rukun ini, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, jemaah Allah taala, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya. Dan dan perintah tersebut, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu visi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam penciptaan manusia dan memerintahkan kepadanya. Jadi Allah ciptakan kita, visinya untuk apa? Beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana tadi, ya, atau sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Jadi ini adalah visi, dan juga visi daripada diperintahkannya para nabi untuk, ya, melakukan dakwah. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah SWT berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula", dan sungguh telah kami utus di tiap-tiap umat seorang rasul, "Ani'budullaha wajtanibut tagut", untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi tagut, ya, tandingan-tandingan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sallallahu taala, di dalam surah Az-Zariyat 56 ini, ya, yang ayat ini sering kita dengar, ya, Nabi Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", wa ma, dan tidaklah aku ciptakan, ya. Ma di sini para ulama menjelaskan, ma-nya adalah ma nafiyah, yang merupakan penafian. Apa yang dinafikan? Ya, nafat al-maqsud lil ibadah, ya, yaitu nafal maqsud illa lil ibadah, menafikan tujuan daripada penciptaan selain ibadah. Ya, jadi dinafikan, ya, tujuan dari penciptaan selain ibadah. Apakah hanya untuk hidup, untuk makan, untuk bekerja? Tidak. Tapi tujuan daripada penciptaan untuk ibadah, dan dinafikan. Dalam ayat ini, wama, dan tidaklah, khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia, ya, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah SWT berikan, ya, di antaranya kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Ya, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Illa di sini, ya, para ahli bahasa menjelaskan sebagai istitsna, pengecualian. Dan tidaklah, kemudian kecuali. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, istitsna di sini ada satu kaidah bahwasanya
annal istitsna'a ba'da nafi yufidul hasr, bahwasanya pengecualian apabila datang setelah penafian itu menunjukkan pembatasan. Jadi dibatasi, tidak ada tujuan lain. Ya. Ketika seseorang di dunia ini bertanya, apa tujuan Allah ciptakan? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya ada di dunia ini? Maka tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk ibadah. Ya, tidak ditujukan ya untuk ya meramaikan ya muka bumi ini. Tidak ditujukan untuk hanya sekedar memiliki anak yang banyak. Tidak ditujukan hanya sekadar untuk makan dan minum, bekerja mencari uang, memiliki jabatan, bukan. Ya, tetapi tujuan utamanya dan dibatasi yaitu hanya untuk ibadah. Maka apapun dalam aktivitas kita harus bernilai ibadah. Dan tadi kita sudah jelaskan, ketaatan menjadi ibadah tatkala terpenuhi ya 4 syaratnya atau 4 perkaranya. Tunduk dan patuh, takut, berharap ya, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah taala, kemudian Syekh melanjutkan dalam muqaddimah beliau yang berisikan tentang pentingnya tauhid. Ya, beliau mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Nah, di sini ya jemaah taala, kita akan mendapati bagaimana seorang alim, seorang yang berilmu, seorang mujaddidul Islam ya, seorang pembaharu Islam, seorang imam at-tauhid, seorang imam pemimpin dalam tauhid, dalam dakwah tauhid, beliau membangun sebuah kerangka berpikir. Ya. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah. Maka beliau kemudian melanjutkan fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi. Apabila saat ini kita telah mengetahui, telah paham bahwasanya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ilmuilah kembali, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Nah, ini kaidah, Pak. Sesungguhnya ibadah tidak akan disebut dengan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya, apa yang dimaksud? Syekh melanjutkan bahwasanya kalau kita sudah tahu tujuan kita di dunia diciptakan ini untuk ibadah, maka ketahuilah bahwasanya tujuan utama dari ibadah ini tidak akan disebut dengan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya. Maksudnya adalah bahwasanya ibadah tidak akan diterima, tidak akan benar, ya, tidak akan dilegitimasi oleh syariat kecuali apabila diiringi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya, kita lihat kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ya, ini beliau kemudian memberikan analogi. Ya, setelah melakukan atau memberikan kerangka berpikir dalam akidah kita, lalu kemudian memberikan analogi bahwasanya sebagai ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana kama anna shalah, sebagaimana dalam ibadah salat itu la tusamma salatan illa ma'at taharah, tidak disebut salat kecuali apabila diiringi atau memiliki apa? Taharah. Apa artinya taharah, Pak? Bersuci atau kesucian. Ya. Di antara daripada apa? Syarat wajib atau syarat sahnya salat. Taharah itu syarat wajib atau syarat sahnya salat, Pak? Syarat sah. Ya, syarat sahnya salat. Taharah ini harus ada sepanjang salat atau cukup di awal saja? Sepanjang salat. Ya, kalau sebelum salat wudu, kemudian selesai jauh dari hadat kecil hadat besar, lalu kemudian dia sholat di rakaat kedua, kemudian ada perkara yang membatalkan toharohnya, yaitu hadat kecil, misalkan buang angin, maka pada saat itu toharohnya masih ada tidak, Pak? Nggak ada. Apakah sah sholatnya? Nggak sah. Nah, bahkan ada dalam ibadah, orang yang beribadah kepada Allah, selama dia beribadah pada Allah tidak boleh ada
pembatalnya. Apa pembatal ibadah, Pak? Syirik. Ya. Jadi dianalogikan, ya, ibadah tidak akan disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya akan batal dengan lawannya tauhid. Apa tadi lawannya tauhid? Syirik. Kan tadi itu sudah disebutkan, kelaziman. Kalau dia tidak bertauhid maka dia berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik maka otomatis dia tidak bertauhid. Sehingga ibadah tidak akan diterima, ya, kecuali dengan tauhid. Artinya kalau ada perbuatan syirik membatalkan ibadah. Sebagaimana salat apabila tidak ada toharoh, ya, ya, maka apa? Maka akan batal salatnya. Ya. Nah, ini adalah sebuah analogi, ya, yang memberikan gambaran kepada kita bahwasanya tauhid ini ternyata sebagai asas, pondasi daripada diterimanya ibadah kita. Ya. Misalkan ada, ya, dalam salat, ya, ada orang yang melakukan salat. Setelah kemudian dia selesai salat. Ini sekarang selesai, Pak. Kalau tadi kondisinya di tengah salat. Nah, sekarang ini kondisinya sudah selesai salat. Ya. Lalu kemudian ditanya, hal kana mutatahhiran? Apakah dia tadi atau engkau itu tadi dalam keadaan memiliki toharoh sampai akhir salat tadi? Apabila dia menjawab tidak, fahina idin la tasihhu salatuhu, maka tidak sah salatnya meskipun tadi dia sudah melaksanakan salat, ya. Dan demikian juga dengan ibadah. Apabila telah melaksanakan ibadah atau mengaku sebagai seorang yang beribadah, menjalankan visi daripada penciptaan, lalu kemudian ternyata ada perbuatan syirik yang dia lakukan, maka tidak sah ibadahnya. Ya, dalam surah ya, Az-Zumar ayat 65 Allah SWT berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau, dan ini ayat ini Allah tunjukkan kepada khitabnya itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan sirna, hancur semua amal saleh. Ya, apalagi kita umatnya, Pak. Kalau kita berbuat syirik, ya, maka akan hancur, maka akan batal ibadah yang telah kita lakukan. Kemudian Aisyah menjawab, melanjutkan, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila syirik memasuki ibadah yang dilakukan seseorang, maka akan merusaknya. Kal hadath idza dakhala fit thaharah, sebagaimana hadath apabila, ya, muncul ataupun memasuki thaharah, ya. Kalau hadath itu ada dua, Pak, ya. Ada hadath kecil, ada hadath besar. Nah, demikian juga dengan syirik. Ya, syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar, ya. Nah, beliau kemudian melanjutkan, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal. Ya, apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik ini apabila bercampur dengan ibadah maka akan merusaknya dan juga menghancurkan amalan-amalan soleh, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka, ya. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau mengetahui bahwa yang paling penting untuk diketahui oleh seorang manusia adalah mengetahui, ya, tentang tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Nah, ini kerangka berpikir lagi, ya. Allah ciptakan manusia untuk apa, Pak? Ibadah. Pembatal ibadah adalah syirik. Sehingga yang paling penting diketahui oleh seorang manusia di dunia adalah tauhid dan menjauhi syirik. Nah, jadi untuk paham bahwasanya pentingnya tauhid, untuk paham bahwasanya syirik itu harus kita jauhi, nah, dengan cara ini, Pak. Ya, kenapa? Karena di zaman sekarang, ya, apalagi di hari-hari ini, Pak, ya, mohon maaf, banyak orang yang habis waktunya untuk mengetahui hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya, membahas tentang apa, Pak? Tentang apa, Pak? Tentang masalah-masalah yang bukan, ya, kapabilitas kita. Masalah-masalah yang apabila kita berbicara pun tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya,
Ya. Tetapi yang paling utama, yang paling ya kita harus perhatikan di dalam hari-hari sehari-hari kita adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tadi. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya yang paling penting adalah kita mengetahui tentang perkara-perkara yang akan menambahkan tauhid keyakinan kita dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Ya, karena sebagian orang ketika dia tidak memperhatikan masalah tauhid, ya, maka dia akan otomatis memudahkan dalam masalah syirik. Ya, sebagaimana yang sering kita contohkan, sebagaimana sering kita dengar, ya, apabila seseorang ingin mendapatkan manfaat, maka dia tidak mendatangi Allah, tapi mendatangi apa? Mendatangi ya yang mereka sebut dengan wasilah-wasilahnya. Mereka mendatangi benda-benda, mendatangi tempat-tempat, ya, mendatangi perkara-perkara yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Ya. Nah, ini penting. Seorang yang menjual tanah dan rumahnya bertahun-tahun tidak laku, karena kalau menjual tanah rumah itu kan nggak semudah menjual apa Pak? Gorengan, ya. Kalau gorengan pagi siang digoreng, sore habis, ya. Kalau tanah dijual siang dijual, sore laku tidak Pak? Ya, kebanyakan belum. Nah, karena tidak laku-laku, dia datang kepada orang pintar. Sama orang pintar disuruh bawa tanahnya, diambil tanahnya, dibawa. Begitu kan Pak biasanya? Dibawa tanahnya. Lalu dilihat tanahnya, wah ini ada yang ya bermain-main dengan Bapak, ya. Ada yang menutup ya orang untuk datang beli sehingga susah. Lalu bagaimana caranya? Nah, kamu harus melakukan ini, itu dan sebagainya. Jatuhlah dia dalam perbuatan syirik. Ya. Banyak sekali perbuatan syirik yang tidak disadari. Banyak perbuatan syirik yang tersebar di masyarakat. Ya. Namun mereka semua biasa-biasa. Padahal tadi apa Pak? Lain asyrokta la yahbatanna amalu. Pembatal daripada ibadah. Berbuat syirik, maka apapun ibadah yang dilakukan, semua ibadah yang telah dilakukan sia-sia. Ya, sia-sia. Sebagaimana ketika dia sholat lalu kemudian berhadas. Ya. Nah, jadi kita ingat Pak, kita sholat saja menjaga kesucian toharoh kita sampai akhir, ya, susahnya luar biasa Pak, ya. Karena banyak godaan. Syaitan itu ketika seseorang sholat, ya, ketika azan, dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebutkan, apabila dikumandangkan azan, maka syaitan apa? Lari, ya, adbaras syaitan, maka syaitan akan lari. Ketika selesai azan, datang lagi syaitannya, ya, datang lagi untuk apa Pak? Untuk menggoda orang-orang, ya, untuk mendatangi masjid, ya. Sudah dengar azan, ya, kita masih dengar, tapi ketika selesai azan belum berangkat, belum mau bergerak, oh masih tanggung, oh masih, dan seterusnya, oh masih lama. Oh kalau di Ar-Royan 10 menit atau 15 menit Pak jaraknya? 10 menit, oh 10 menit, pasang 10 menit, dihitung. Itu sudah habis waktunya, masih asik. Nah ketika dikumandangkan sholat, syaitannya pergi lagi Pak. Ketika iqamah, memberdirikan orang yang menunggu sholat di masjid, syaitan pergi lagi, ya. Nah ketika selesai iqamah, datang lagi dan syaitan akan mengganggu manusia bahkan sampai di lubang-lubang, ya, berhadasnya. Makanya kalau orang sholat terkadang dia merasa apa Pak? Kayaknya batal, berhadas, kayaknya ada yang bunyi atau ada dan seterusnya. Maka Nabi SAW katakan, ya, apa namanya, janganlah kalian, ya, membatalkan sholat, ya, hatta tasma'a sautan aw tajidu rihan, sampai mendengar suara dan mencium bau. Harus yakin, ya. Nah ini gambarannya Pak, bagaimana kemudian dalam masalah ibadah, ya, banyak sekali godaannya, banyak sekali gangguannya syaitan. Ya, inna syaitana kana lakum aduwwa fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian dan jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadikan kawan, apalagi sebagai yang memberikan bantuan, jangan. Baik, ini adalah analogi yang disampaikan oleh Syekh bahwasanya, ya, ibadah itu ibarat sholat, harus dijaga terus toharohnya. Demikian juga orang yang beribadah harus dijaga terus tauhidnya. Lalu kemudian beliau mendoakan kita semua, la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan,
menghindarkan kita semua daripada jerat-jerat syirik ini. Ya, karena banyak jeratnya. Ya. Banyak sekali ya, jerat-jerat daripada perbuatan syirik. Allah SWT ya berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seseorang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan selain daripada dosa syirik tersebut kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dalam ayat ini ya, kita mengetahui bahwasanya Allah tidak akan mengampuni, tidak menutup ya, dosa ya, dan mengabaikan dosa daripada perbuatan syirik apabila telah sampai pada yaumil hisab, telah sampai pada hari perhitungan, telah sampai pada yaumul mizan, hari penimbangan. Ya, namun apabila seseorang bertaubat daripada perbuatan syiriknya, menghapuskan dosa atau tidak, Pak? Ya, apabila seorang berbuat syirik, lalu dia bertaubat kepada Allah, dihapuskan tidak dosanya? Dihapuskan. Ya, dihapuskan dosanya. Maka ketika saat ini kita mengetahui dosa yang paling ya, besar adalah dosa syirik, maka kita terus senantiasa meminta ampunan kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan syirik setiap hari, karena kita terkadang tidak sadar ada perbuatan syirik yang kita lakukan. Ya, karena syirik kalau di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushrok, Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik. Ya, dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan syirik saja, tidak menjelaskan apa itu syiriknya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa syirik, kata syirik itu yutlaqu ala ma'nayain. Syirik itu menunjukkan dua makna. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik yang besar, dan yang kedua adalah syirik yang kecil. Ya. Jadi ketika disebutkan syirik, otomatis di dalamnya apa? Syirik besar dan syirik kecil. Namun di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 116, yang Allah firmankan bahwasanya tidak mengampuni dosa syirik tersebut, ini adalah dosa syirik besar. Ya, dosa syirik yang besar. Ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, ya, Allah SWT berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, syirik apa di sini? Syirik besar. Ya. Faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Waliyadzubillah. Diharamkan surga, Pak. Ya, diharamkan surga berarti tempatnya di mana? Di neraka. Ya, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, dan tidaklah orang-orang yang menzalimi diri mereka itu ya mendapatkan pertolongan penolong ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan syirik besar ini menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka. Adapun syirik kecil ya, maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Tetapi masuk ke dalam maduna dzalik ya, selain daripada syirik besar. Ya, artinya dosa besar, maksiat, ya, syirik kecil, ya, semuanya itu apakah diampuni oleh Allah atau tidak, Pak? Diampuni, tetapi muta'alliqun bimasyiatillah, tetapi terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni seseorang dengan dosa besar, dengan syirik kecilnya, dengan maksiatnya, maka Allah ampuni. Namun jika Allah SWT tidak ampuni, maka Allah tidak mengampuninya. Ya, namun adapun dosa syirik besar ini apabila sudah sampai pada yaumul hisab, yaumul mizan, maka tidak diampuni. Baik. Sehingga ya, kita tatkala berdoa kepada Allah, ya, maka kita meminta ampun kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT, di antaranya daripada dosa-dosa besar, dosa kecil, ya, syirik besar dan syirik kecil. Jadi dosa besar, dosa kecil, kemudian syirik besar dan syirik yang kecil. Ya, karena sebagian orang itu ketika berdoa, ya, intinya hanya meminta saja, meminta apa yang menjadi hajatnya. Ya. Nah, ini juga yang akan nanti dijelaskan
Ya, dijelaskan dalam perkara 4 kaidah ini bahwa perbedaan orang-orang yang berbuat syirik ya, di zaman Nabi SAW dengan di zaman saat ini. Kalau orang-orang yang berbuat syirik di zaman Nabi SAW itu, tatkala mereka dalam keadaan lapang, itu mereka berbuat syirik. Tapi dalam keadaan susah, mendapatkan ujian, mereka mengikuti cara Nabi SAW. Mereka mengangkat tangan. Mereka meminta kepada Allah. Ya, meminta. Tapi kalau sudah diberikan apa yang menjadi hajat mereka, mereka tinggalkan kembali perbuatan tauhid atau melakukan perbuatan syirik. Nah, kalau di zaman sekarang ini berbeda. Dalam keadaan susah maupun sulit tetap berbuat syirik. Ya, bahkan sebagian ya, dalam keadaan susahnya itu baru melakukan perbuatan syirik. Seperti tadi, menjual tanah, rumah belum laku-laku, ya kan sulit Pak ya. Datang kepada orang pintar, berbuat syirik. Ya. Ada musibah, ada wabah, ada bencana alam. Ya, melakukan persembahan terhadap gunung, laut, perbuatan apa? Syirik. Ya. Oleh karena itu, ya dalam masalah doa kita, ya senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Nabi SAW bersabda, inni astaghfirullah atubu ilaih aktsara min sab'in. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, di antara doa kita, taubat kita adalah dari perbuatan dosa besar, dosa kecil, dan syirik kecil, syirik besar dan syirik kecil. Jamaah sallallahu taala, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Nah, di antara upaya dan cara kita untuk menjauhi perbuatan syirik ini adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang merupakan dasar ataupun dasarnya rujukannya daripada Al-Quran atau Kitabullah Ta'ala, yang merupakan sumber daripada ajaran agama Islam. Nah, jadi dalam muqaddimah beliau ya, pada pertemuan lalu kita jelaskan muqaddimah beliau yaitu apa? Unwanus sa'adah, tanda dari kebahagiaan. Ya. Apa tanda kebahagiaannya, Pak? Apa tanda tiga kebahagiaan yang disebutkan dalam muqaddimah pertama di pertemuan lalu? Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila mendapatkan ujian bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar atau bertaubat. Nah, kemudian dalam muqaddimah yang kedua tentang ahamut tauhid, pentingnya tauhid, ini ada kerangka berpikir bahwasanya Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Sama dengan atau artinya bahwa yang membatalkan ibadah adalah perbuatan syirik. Sebagaimana salat batal apabila tidak disertai dengan thaharah. Ya. Setelah kita sudah mengetahui tentang syirik ini, berarti yang paling penting, paling utama untuk kita ketahui dan senantiasa kita pelajari adalah perbuatan atau menjauhi perbuatan syirik dan mempelajari tauhid. Dan tidak bisa kita mempelajari tauhid, menguasai pembahasan tauhid ini kecuali kita ya diantaranya dengan mempelajari 4 kaidah atau yang disebut dengan qawaidul arba'. Nanti kita akan mulai pada kaidah pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menjauhi perbuatan syirik, yang sekaligus berisi bantahan terhadap orang-orang yang berbuat syirik, ya khususnya di zaman kita saat ini. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kaidah yang pertama daripada kaidah 4 yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Qawaidul Arba'. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan dan kita tutup dengan ada sesi tanya jawab atau cukupkan, Pak? Tapi mungkin jamaah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas boleh disampaikan 5 menit atau 10 menit. Tafadhal. Baik, saya kira jelas insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita fahami, dapat kita amalkan dan juga kita ajarkan pada orang-orang di sekitar kita.
dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan tauhid dalam hati kita, dalam diri kita, dan senantiasa menjauhkan perbuatan syirik sekecil apapun dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan rafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.